Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha fakrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sakumin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batinah wa tahsyuruna wa tahsyuruhum fi ibadikas shalihin, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Agama yang kita anut, yang kita peluk ini adalah agama sejatinya, seharusnya, mestinya kita pahami sebagai pedoman yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang tenang dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pedoman yang dipahami bahwa agama itu adalah peraturan-peraturan yang kalau kita patuh, yang kalau kita taat, kita akan mendapatkan sesuatu, atau sebaliknya kalau kita tidak taat akan mendapatkan hukuman. Kalau itunya iya, tapi kalau dipahami hanya sebatas itu, seakan-akan agama mereka pokok mau ikhlakoh bakal oleh kenceran, oleh nafaah bisaos apapun yang diinginkan, sehingga akhirnya agama mereka dipahami kalau apapun yang diinginkan terjadi etorot atau paringi ben Allah, seakan-akan agamanya sudah benar sudah. Kalau tidak dituruti, kalau tidak diwujudkan keinginannya, kayak itu pertanyaannya bukan kehendaknya Allah, tapi apa ya? Apa sih orang ini? Padahal sebenarnya agama ini adalah pedoman yang harusnya menyampaikan kepada kita tentang jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu ternyata benih semua keinginannya harus dituruti baru makmur, baru tenang. Enggak gitu. Itu kan cara berpikirnya manusia itu. Seakan-akan kalau semuanya dipenuhi, semua yang diinginkan terwujud, bedah pas baru makmur, baru tenang. Itu kan anggapan saja. Artinya kalau anggapan hanya dua kemungkinan, bisa iya bisa tidak, tapi sepasti yang pasti saja. Nah, kalau jiwanya tenang pasti diakui oleh Allah.
diakui sebagai hambanya. Jadi kalau ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, jamir pamer amal gak ketemu. Apa ngerasa tibi itu namanya itu. Aromang setibi, seakan-akan kalau sudah amalnya bagus, seakan-akan hambanya Allah. Gak tahu. Tapi di Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa ketika orang itu sudah tenang, itu hambanya Allah itu. Ciri-ciri hambanya Allah ini ketenang. Budi sakti beni. Bukan, sakti itu enggak jadi tanda itu. Enggak jadi tanda. Itu kehendaknya Allah itu. Orang mau semak ke pangeran itu banyak keramat. Keramat itu yang ditunjukkan berarti Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Bila orang semak ke Allah tandi keramat ya berarti Allah enggak menunjukkan karomahnya gitu toh. Padahal sama saja itu hambanya Allah. Ini salah kita sendiri menilai. Ketika seseorang itu tenang diaku sebagai hambanya Allah, berdetandena. Bila Allah ngakoni sebagai kebula, itu berdetandena. Tanda itu yang tahu ya masing-masing kita sendiri. Takling kebe tandena orang, tak kira bangki. Makanya orang beragama itu nanti akhirnya buah pertama keluar menjadi pendiam. Saya kocak pendiam ini kan benih tak ada buan benih. Tak gelem anilai orang, tak mampu menilai orang. Nggak bisa menilai orang karena tanda-tandanya itu tidak ada yang tahu hanya pribadinya dengan Allah. Mau menilai orang bahwa ucapannya halus belum tentu juga. Orang neka orang bagus karena nilai dari debuna alos belum tentu juga. Karena kemungkinannya bisa terjadi nang hadis pada orang seetukan iban Allah, saya kebaci iban Allah kalau lisannya itu ahla minal asal wa qulubuhum qulubud di'bi. Allah paling nggak suka kalau ada orang yang lisannya manis, lebih manis dari madu, tapi hatinya hati serigala. Ini kepada hadis ya. Jadi hatinya hati serigala, tapi kalau ngomong manis. Sangku yang bagus, tapi ternyata kotor hatinya, jahat. Ini paling nggak disuka. Tak remehaki ke orang lain, keng tak takjub ke orang, karena tadi ukuran lah. Orang ini kalau sudah betul-betul agamanya sudah menjadikan tenang dalam dirinya, ke orang ini tak takjub, takjub ni keheran iyo korban apa nah. Kalau takjub heran, yang menjadi alasan takjub heran ini kenapa ukurannya? Apa ukurannya? Takjub karena ilmu na cik alim mah, ilmu na cik dulu mah banyak ilmu na, ada kemungkinan masuk kepada orang yang ilmunya banyak tapi tidak menghantarkan dia takut kepada Allah sehingga ilmu na akhirnya kebaik salah jalan. Ada kemungkinan di situ. Makanya apa pada gelar ulama ulama secoba. Ulama coba ni kan kocak ulama yang pinter nih, tak kira yang bodoh. Orang bodoh tak kira kocak ulama. Justru malah ulama yang jelek ini yang lebih bahaya daripada dajjal. Tabuna Kanjeng Nabi. Innama akhwafu ma akhafu alaikum minad dajjal ulama usu. Ya.
Yang paling saya takutkan di antara yang saya takutkan yang terjadi kepada kalian sebut Kanjeng Nabi, lebih takut, lebih bahaya daripada Dajjal adalah ulama usu, ulama tapi coba. Kenapa kok jadi ulama su? Ya karena memang perilakunya. Nggak bisa ukur. Mau ngukur kebaikan seseorang diukur dengan itunya nggak bisa. Bodoh orang tujuan hari beri kocak bagus. Terus kelangkong bae tak usah takjub biasa. Karena orang hari beri dan kadang justru malah muncul penyakitnya adalah ngeremehaki orang dan badan ke orang. Makanya mau hari beri ini kudu antisipasi, karena semakin banyak memberi maka nanti yang ada dalam nafsunya itu sesuatu merasa besar, merasa lebih besar, lebih mulia daripada yang nerima, sehingga budebu bareng neka tak sungkan karena merasa sering beri. Ketika berbeda sikap dengan yang diberi dengan yang nggak diberi kok beda, jelas itu berarti jelas bahwa muncul dalam hatinya menganggap bahwa dia lebih mulia ketimbang yang nerima. Makanya Buddha bareng lain, karena itu penyakitnya, memang penyakit orang yang ngelakoni kebagusan. Para hadirin hadirat, makanya setiap amal baik itu ibarat bangunan Roma, megenteng se atas neka. Orang kalau berbuat baik itu ibarat bangun rumah, hanya memperindah yang di atas. Sebagus apapun rumah dengan semua interiornya, genteng ngakna, pebahan larang-larang, kayak ngomong sebebo kocak pondasi lemah, repuh. Pondasinya lemah akan roboh, dan lakon pondasi ya berada dalam tanah tak nampak. Kira-kira apa itu? Mesti ada dua bagian itu. Mungkin dalam kitab ekocak aslun dan furu. Aslun neka asas pondasi, furu cabang. Sekocak tembok, plafon, ini kan cabang kepin kan. Cabang. Sekocak asal dari bangunan itu pondasi. Ben lakon pondasi lah oleh muncul, kau tuh beli bebe. Nggak boleh main tampak betul. Tapi kekuatan bangunan itu bergantung kepada pondasinya, bebe. Ka aslul bina ala furu'ihi wa ka asli syajarah ala furu'iha. Sama dengan pohon yang walaupun dahannya besar, cabangnya banyak, bahkan berbunga, bahkan berbuah sampai genteng, tetap semegeban pohonnya keceke, akar di bawah. Maka akar itu adalah sesuatu yang menancap di tanah di bawah. Akar kuat, pohonnya kuat. Semekuat pohon kelihatan di pohon genteng, tak kau malialam karena beri bebe. Maka semua kuat amal mereka beres tak bisa yalem. Semua kuat amal itu sesuatu yang nggak bisa dipuji. Jangan berde dalam. Nah, untuk menghadapi pujian supaya jelok rosak, maka kudu tenang, kuat pondasinya. Karena orang si ahli amal bagus, mereka mau tidak mau menerima pujian. Orang sebaja ngegenteng istiqomah jamaah pasti nerima pujian. Bekal kecelai tapi orang si ahli wirid, ahli pasah, ahli hataman Quran, ahli sedekah pasti diceritakan oleh orang, disifati. Beda penghargaan di situ itu. Ergai. Ada penghargaan. Tapi kalau nggak kokoh pondasinya, rusak ini amal ini. Salah sunuhlikat. Ada 3 perkara yang menjadi kehancurannya. Ya, ada tiga perkara.
Senajan pakai alat-alat bagus, kalau ada 3 perkara ini akan hancur. Syuhun syadid wa hawan mutba wa ijabul mar'i bi nafsi. Ini penyakit ini kamu. Syuhun syadid, eman secek eman ah. Mulai kening eman ni kempon rosak amal ni kamu. Mulai kening eman. Makanya mong orang tenang letak emanan. Apa orang mikir emanan lo tenang aslinya. Bila paksa lo eman, dekik pasti beda konsekuensi, beda tuntutan kangkui apa saya koleh. Apa ini hasil saya untuk ini? Bila orang ki andi eman tapi royal, itu pasti ada yang dituju itu balasannya itu. Saya bentek. Mau tak rekai pasti kecewa. Rosak amalah. Rekai muncul lahiran. Yang muncul apa? Ijabul mar'i bi nafsi. Akhirnya merasa ujub dalam dirinya, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Mau beda program kau abu saya pakade, karena abu saya paling banyak, abdi kebagusan. Terus begitu nanti. Salasun muhlikat. Ya. Eman sece eman nah. Saya kocak bakhil akhirnya. Nah. Karena mau orang eman nikah tak apareng karena eman berarti cerai. Tak apareng karena eman berarti cerai. Apareng tapi ki andi rasa eman berarti maksa. Mesti ada tujuan. Kalau yang paling penting adalah bagaimana menjadi tenang dalam hati sehingga emannya keelang. Orang mau letak eman tak beri benih karena eman berarti beri tujuan. Ini yang penting sekutu peelang nih eman nih kan. Eman itu bahasa Arabnya bakhil. Kayak cuman saya ngambil orang RT cerai tak beri. Karena mau orang iman seiman sempurna, kadang-kadang harus tak beri. Orang yang imannya sempurna kadang-kadang harus gak ngasih, bukan ngasih terus. Karena Kanjeng Nabi asifat ring iman nikah. Barang siapa man aqta fa amsaka, man ahabba wa abghada wa a'ta wa amsaka faqad istakmalal iman. Orang yang imannya sempurna itu kadang seneng, kadang baji. Coba ini, boleh seneng toh. Kadang apareng, kadang tak apareng. Ya apa sampai mau menilai itu? Mangkan saya ceng-ceng nilai orang. Dikit mau orang abri tok yang kurang bagus, orang tak abri yang aku coba. Padahal mau orang iman sempurna. Orang ini kalau imannya sempurna, ada waktunya dia ngasih, ada waktunya nggak ngasih. Antara memberi gak memberi, dua-duanya baik. Masalahnya apa? Bukan atas dasar eman. Sementara mungkin andi eman bakhil, abri ben tak abri coba kapi. Teroni nggak sampean contoh nah orang sepone ketak toman eman ke anak mit abri to sebenarnya Allah juga ndak Allah tuh tidak punya rasa eman tapi kita minta nggak setiap ada setiap yang kita minta ada enggak berdekalan ben Allah lah karena beri bagian berdekalan tidak mari dewasa mari tak karabat hibi odi ini kan odi ini naro aturan odi ini benih karabat hibi bersandi karab Allah. Kalau hidupnya setiap yang diinginkan yang diminta dikasih, deki akhirnya bawa muncul kesombongan, sangku odire ya tur tibi, rep karabat tibi. Makanya orang tua dikasih sifat kayak begitu oleh Allah. Orang tua yang tidak punya rasa eman, tapi anak mau minta yang ketak pato, tak beri. Beri karena eman. Apakah orang tua cerai? Ada orang tua cerai. Ada orang sepo cerai. Anak lo paham ngangkep tangan setang taring tuh jereng kok minta lo beri bukan belum waktunya benih jatan nah benih begini tak kira beri ya, sama dengan Allah begitu lebih tahu kepada kita ini. Para hadirin hadirat makanya tuan neka kocak mustajab dengan tidak mustajab repot mong orang neka korena mong saya kata roy beri teka hajat ya bun salah neser ya doa itu mustajab apa tidak ukurannya bukan begitu
Sebab Allah antara apareng benta apareng pada beku sa Allah tergantung senerema. Sepenting nih kan nih, anak apa malah semak suratu ben Allah malah semak ke Allah itu lebih mahal sebenarnya. Kita kan enggak, kita mengangkat tangan yang paling utama adalah ketika kita mengangkat tangan minta kepada Allah adalah setiap permintaannya ingin diberi kah? Baru kau tak mustajab, baru kau tak terima. Padahal ketika mengangkat tangan ke Allah antara seesoon beden apa ada yang diminta ada apa tidak ada itu Allah terbaik sudah. Masalah apa? Antara Allah apareng benta apareng sudah paling bagus itu. Mustajab kapi, nggak ada yang nggak mustajab. Cuman ini batasannya ini. Cak boleh kengkaro dua orangnya tolak. Bila itu kalau makanannya haram, kok sampai tak ada haram lah. Harus yakin kalau mustajab dua itu. Kalau orang makan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, berarti penghasilannya haram. Cak boleh dua orangnya tolak. Motor abadi kalau tinggal lagi si haram itu. Fa'anna yustajabulah kata Rasulullah. Dari mana dia mau dijawab oleh Allah? Ma'kuluhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Seeder haram, seyenom haram, seyangkui haram. Dari mana Allah akan menjawab? Ini kan orangnya yang ditolak ini. Begitu orangnya saya tolak. Orang ki ngangkui barang haram, kelakon haram, hasil haram, pah mangkat ke Mekah. Tepang adebu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tabun Allah la labbaika wa la sa'daika, hajjuka mardudun lak, hajjuka mardudun alaik. Kenapa kau ditolak? La labbaik. Ada labbaik yang Allah. Hadis kisah. Ketika manggil-manggil begitu berangkat labbaik Allahumma labbaik la labbaik wala sa'daik hajjuka mardudun alaik. Gak ada labbaik, gak ada sa'daik, yang ada adalah hajimu ditolak. Kenapa? Karena pakai barang haram. Termasuk haram kia gara-gara andi pesebenya akhirnya melekor setuli berangkat sementara semajar kada tak bisa nambah antri. Janganlah kalau urusan haji cek balapan biasa wey. Biasa wey, cek gelem solo nambah. Jangan mau nambah-nambah dari ongkos yang ada, jangan mau, karena kalau sampai suruh nambah itu bisa berangkat lebih awal, itu kursinya orang yang ditempati itu. Korsen orang saat ente itu, obat orang mati ki, mereka benih pakai bagi ke saya beben, jual, mestinya membuat orang mati, kalau kursi ini kosong, ong kaki, mereka baru adil, ong kaki, tidak boleh ada kursi dijual, ayo, mau kelem nambah bisa langsung berangkat, ini jelas dolim, jelas menganiaya kepada orang yang sebelumnya seantri. Kakak mak maka kasa, maka kak kasa kakak mak, jaring depak kasa kengaro mangki betok, beli mangki sorga, mau mangki sorga tak apa ke susu. Nah, apa yang dicari sebenarnya? Wong nyampe ke sana ya juga ketemu batu. Sampai mereka mengaceling Ka'bah sebagian haji langsung nangis, ntar Kanjeng Nabi langsung nangis. Sehebatnya benih Ka'bah, nah Allah seaparin keterbukaan, karena ini tanah kenangan semustajab. Yang sekalian akan nangis benar ya. Jadi itu Allah, bukan kehebatan tempat ya, bukan ketempatan, bukan kehebatan entah Kanjeng Nabi pertama kali nangis itu kehebatan Allah, sebeda dengan Kanjeng Nabi mengenang Ka'bah, kehebatan Allah sebeda dengan bahwa di situ semua para malaikat dan para nabi sejak Nabi Adam sampai akhir zaman tak toman peka dan saya mau terik Ka'bah nih kan, baik yang kelihatan ataupun tidak, sepenting Ka'bah lah janji. Ka'bah ni ben Allah lah janji tidak akan pernah putus ditawafi. Makalah Covid, makalah ditutup, nggak bisa Ka'bah. Sudah ada janjinya Allah. Ka'bah itu nggak boleh kosong. Kosong, tepang Covid, kosong kan saya jeling. Nggak percaya kepada barang yang nggak kelihatan, percaya aja. Beda bukti lah, kentok. Tak ketela yang beda-beda masalah perjanjian.
Masa tak percaya kak bener ke ipoteri makhluk ke Allah saya tak ketengal. Mau harus patokannya harus kelihatan terus. Nyatanya sampai dikasih kentut aja harus nerima. Harus nerima bahwa kentut itu ada. Engki Pak Ustaz coba ada bunyi lah. Saya cerita kentut yang nggak bunyi. Kentut sudah bunyi. Akun beda. Mau saya amunya kalau tak rasan karena eding lah orang oning akhirnya. Yang tetap mau ada sing aku lah temu biasa lah. Masa tidak percaya? Karena Allah sudah berjanji itu. Allah akan ciptakan makhluk yang selalu mengelilingi Ka'bah tanpa putus. Ya. Jadi bisa haram itu bisa begitu ya. Makanya jangan balapan. Atuh baik ke Allah. Karena kalau orang mukmin itu berdoa terus berdoa ke Allah, makailah umpamah secara dohir tak ada pak, pola ben Allah itu oleh ibuku sebagai orang sedepa. Niatul mukmin ablagh min amalih. Orang mukmin mau lah kerja niat ungku sampai minta ke Allah tua ungku depak won. Cuman tak ning aku, tapi sudah ditulis. Ya. Kenapa? Ketika seorang mukmin punya kehendak baik, terus minta aki ke Allah. Setiap orang mukmin punya kehendak baik terus minta, ya Allah menceritakan hajat tapang tero. Deki mun tero boleh menceritakan hajat. Itu katanya Allah kepada malaikat, faktubu, tulis dia, tulis. Kepada malaikat, innahu lam ya'mal ya Allah. Dia belum kerjakan apa-apa Mas Yan. Innahu nawa, katanya Allah. Sudah, dia sudah niat sudah. Ini urusan Allah dengan malaikat ini. Si abad deki mau beri kesempatan, beri kekuatan ya kelako. Tapi inilah justru kemurahannya Allah ketika orang mukmin sudah punya hasrat, punya keinginan, andi niatan, sejak ongkul Allah sampai ngarep nyon, ini kalau tulis, faktubu, tulis. Malaikat sampai protes, innahu lam ya'mal ya Allah. Dia belum berbuat apa-apa dia ya Allah. Masa langsung ditulis? Tulis faktubu, innahu nawa. Sesungguhnya dia sudah berniat. Makanya tak matenya niat, mereka kan semak ben Allah nih kok. Jadi sambungan ke Allah terus-terusan setiap hari sholat, awirit, keng terus nyambung. Apa yang sambungan Allah ini ada bersitan, andi kehendak bagus dan tak peduli itu mau terrealisasi, mau terwujud apa enggak, apa katanya Allah. Sebenarnya kita tak mati deh. Lain di orang tak semak ke Allah mati nih kak. Aduh haji ya saya akan repot benar ya. Nah, ini kata Allah nih kak mati nih kak. Karena dia menganggap bahwa haji itu harus ada ongkosnya. Mau yang di ongkos wajib, mau di ongkos tak wajib. Yang terbuka urusan ini. Tak oleh hidup itu terikat dengan sebab akibat. Aduh maki mikir haji, kau lengakan benar dia cokok. Ini omongannya orang bersyukur tidak apa-apa. Lah syukur kok Allah kalau bisa ngakan benar dia syukur, tidak apa-apa. Tapi mereka mengocak yang pegel tadi mangkat karena mereka saya tabung akhir tak ada mereka arena wah pegel ngamuk aduh wah habil si aja jadi si kakak ada benar hari ya enggak gitu nggak boleh ngomong begitu sepenting pengetero jadi kalau ada pengajian yang menyampaikan begini setiap orang yang doa pasti diterima ben Allah beri sesuatu selebih bagus. Oh tapi ben Allah itabung nang akhirat deki masuk tembangan itu bener semua. Tapi kemudian jadi bayangan terus itu. Kalau saya enggak nerangkan, itu benar semua ya. Begini, setiap orang angkat tangan manggil Allah, maka yang Allah akan berikan adalah pendekatan. Jangan bersama. Bahwa panggilan sampean itu disambut oleh Allah apa tidak, keresaki, jangan semak apa tidak. Itu namanya mustajab itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mong bada orang lok-celokan ke Allah, mulai ngajak Allah, sudah manggil-manggil Allah, maka kebala Muhammad, fa inni qarib, saya ini dekat. Artinya kalau bang sampai mong terus panggilan apa jeng manggil Allah, awirit manggil Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits ya hayyu ya qayyum. Ya. Makanya bi ulama-ulama ya ciri wiritan keng sampean bi kula nakal mong ibri wiritan mesti tanya fadilan apa lo neka bentar cekina baru malah bentar ceknya baru berjalan padahal keng kesekeng mari terus-terusan manggil Allah ya Allah ya hayyu ya Allah ya qayyum Allah saya harus saya panggil ya Fattah ya Allah ya Razzaq ya Allah ya Karim ya Allah Allah semua.
Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu, manggil-manggil saya, ingin mendekat ke saya, ingin mengajak saya, terus apa dengan Allah, maka kebelah, engkau semak dia. Fa ini qarib, terbangun kedekatan. Ya, terbangun kedekatan. Aneh, mau dekat nih. Kalau ketika sudah terbangun kedekatan, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, bila hamba sudah didekati Allah, maka terbangun kedekatan. Kalau sudah hamba terbangun kedekatan, saya nggak pernah ngomong hamba bisa mendekati Allah ya. Kalau ngaji saya nggak bisa hamba mendekati Allah. Hamba ini hanya ingin mendekati Allah, tapi kedekatan terbangun kalau Allah yang mendekat. Maka tunggu, yang sabar. Cak romang seorang bisa nyemak ke Allah, siapa kita ini? Nabi Musa semaput. Nabi Musa falamma tajalla langsung rebu, lambe nyemah. Tapi semak itu penting, mendekat itu penting. Makanya ketika kita berzikir mendekat ke Allah, sholat mendekat, maka kita harus paham bahwa kedekatan akan terbangun ketika Allah yang mendekat. Itu baru bisa itu. Ya, baru bisa. Kenapa? Karena Allah lebih raja. Nah, beda hadis ya. Fa idza taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtuhu ilaihi bi dhira. Wa idza taqarraba ilayya bi dhira taqarrabtuhu ilaihi bi ba. Mong beda kebule kalau ada hamba Allah mendekat ke saya dengan satu jengkal saja, aja maju sejengkal, terus maju sejengkal, maka saya akan maju satu dhira, setengah meter. Ya, dhira itu berarti sampai jengkol. Kalau ada hamba terus maju atau ingin dekat dengan Allah, tahu saya banyak sejengkal baik contohnya, maka sejengkal ini gak ada apa-apanya karena Allah sendiri akan maju satu dhira. Kalau ada hamba mau mendekat ke Allah satu dhira, saya yang maju satu ba sedepah cara yang Madura, satu ba sedepah, jadi notok segini, maka banyak punyanya Allah. Faida ataitani masyan ataituhu harwalah. Kalau ibaratnya hamba mau mendekat ke saya dengan jalan kaki, melangkah pelan-pelan, engkau seberkah. Tebun Allah, saya mau mendekat. Makanya kita tunggu sambutan itu. Artinya bangunan kedekatan dengan Allah diperoleh bukan dari hasil mendekati, tapi Allah yang mendekati. Ini keadab sopan santun, boni hasil abah, makanya sombong akhirnya, masuk iblis akhirnya. Ketika yang sombong, yang congkak akhirnya, merasa dekat dengan Allah. Nah, nggak boleh, kutuan lawanan. Sama ya koyo panggil Allah. Ketika terbangun kedekatan, saya pernah bilang ketika hamba sudah dekat dengan Allah, enggak saya, nggak boleh. Kan beda-beda pemahamannya. Ketika terbangun kedekatan, karena Allah sudah mendekati, maka harus ada cirinya. Cirinya, anda saya kebayang tenang, judul kita kan tenang. Bila hamba sudah terbangun kedekatan dengan Allah, Allah lenyemak. Ya, kau terus ingat ke Allah, karena sebut-sebutan. Astagfirullah, subhanallah. Terus ingat ke Allah. Kalau sudah kita kepingin ingat kepada Allah, terbangun ingat itu kalau Allah yang ingat kepada kita. Supaya Allah ingat ke gula ben sampean kudu ingat terus. Tapi deki hasilnya zikir itu karena Allah yang ingat kepada kita, bukan kita yang mengingat Allah. Makanya di Quran wala dzikrullahil akbar, ingatnya Allah lebih besar ketimbang ingat kita kepada Allah. Nah, kutu balik. Astagfirullah, keng mereka enggak ben Allah. Mau sampai Allah enggak ke kula ben sampean, pasti enggak ke Allah deki. Bukan kita yang mereka yang saya kepengin ingat, mangko sampai cemetem. Sampean teroni enggak? Orang awirit mak medem. Beni tero enggak ke Allah, kok sekelero. Medem tero enggak ke Allah. Sibore enggak ke otak akhirnya mau medem. Enggak ada masalah. Kenapa orang punya metode wiridan kok merem? Medem artinya apa? Terotak ninggal apa? Terotak terganggu apa? Yes, lah medem ini ketepang ingat ke Allah itu memberikan ibrah pelajaran bahwa ketika orang sudah betul-betul ingat ke Allah, maka ke lain makin mata melak, lo pengaruh, lo kesempen nih kang. Lo tak teruan saya kan di orang, sering makin mata melak pada medem. Makanya orang wirid akhirnya merem.
Kalau tak ngereken apa-apa lagi ode. Benih tak butuh apa-apa, sampai dengan saya ini tetap butuh. Yang dihilangkan itu adalah keinginan kepentingan. Makilah jeling mata, ya, ladi kepentingan biasa. Mereka baru tenang. Belum selenggeleng, lenggeleng ini berarti apa? Yang lain tidak perlu sudah Allah tahu. Nah, karena bahagia eleng akhirnya. Ada kapi lain itu, ya. Ada, makanya tidak mau dia la ilaha illallah. Tidak sudah, itu aslinya itu. Jadi filosofi hidupnya adalah matanya terpejam, kemudian kepalanya menggeleng-geleng, letak perhatian ke apapun hanya ke Allah. Benih tak hujan, benih tak butuh, keng tak fokus lah biasa. Yang jadi masalah itu di pengetero raja tak teka hajat. Wah, lu stres saya loh. Pengetero raja ambisinya besar tapi nggak pernah tercapai, apa nggak sedih tuh hidup itu? Padahal tidak semua yang dia inginkan itu manfaat untuk dirinya. Tak bisa ketero bareng semanfaat, kayak cuman terro kalau orang andi kan gitu. Itu saya bilang dalam agama itu. Nah. Minta tenang aja dengan bi Allah layakoh orang sesemak ya. Kalau ada orang dekat dengan saya, maka matanya itu mata saya, telinganya telinga saya, tangannya tangan saya, kakinya kaki saya. Itu artinya apa? Sambungan lah ya. Yang dilihat itu adalah pakai penglihatannya Allah, berarti lah tak kira nikulain lah. Tenang lah, itu agama itu isi syariat itu sudah. Ketika sudah tenang dipanggil sebagai hamba, akhirnya dengan Allah fathuli jannati, masuklah ke surgaku. Bila masuk dekik wong mate, itu episode yang nanti itu saya gak bahas itu ya. Orang ngaji kok bahas bareng setada getep pak, nggak bisa dibahas itu barang goib itu. Kenapa Allah kemudian setelah diaku sebagai hamba langsung ayo masuk ke surga? Debuna kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ya, ketika orang ini sudah orientasinya adalah surga, maka dia itu punya ciri-cirinya. Apa cirinya orang yang sudah orientasinya adalah akhirat surga? Maka fi talabil ilmi, apa? Seneng ngaji. Seneng ngaji ini seneng nyari ilmu, saya tenang kabeng. Beli sama pinter. Wong pinter kasep, saya sudah balik-balik nyampaikan. Ya, ngajinya yang kayak model begini ini tak kira pinter. Nah, sudah ngajinya sudah usia senja, usia sudah sepuh, udah bingung bi ekonomi, sebagian bu ibu bingung bi anak, itu pinter ada di rumah. Mau ngaji pinternya kudu mulai ke anak gitu loh. Itu ngaji pinter itu mulai ke anak. Makanya nang pondok ilmu pelebu kapi, mumpung ke anak pelebu kapi. Itu. Yang sekarang ini ngaji supaya mendapat ketenangan. Ngaji saya mendatang ketenangan itu adalah ngaji berdua cara ya. Satu cara saja saya sampaikan, dari cara ngaji neka supaya tambah tak akan ben setan. Bagaimana caranya ngaji supaya tidak berteman dengan setan? Karena setannya saya mendatang kemelaratan. Nah, kalau orang banyak tunya bakal melarat mung akan canbi setan. Saya tidak cerita dengan orang karena di pandangan Allah nggak ada bedanya. Sebenarnya banyak bisa konik pada, sepenting pada kebutuhannya terpenuhi. Bila kan cerita itu, bila cerita, tak percaya, mau cerita. Yang menjadi kebutuhan tidak perlu diceritakan pada manusia itu. Butuh yang kalau ada kelampian kan itu tok kan sudah. Selebih dari itu cerita itu, mau tak cerita kita itu soalnya. Adil Allah itu. Yang kebutuhan tak perlu cerita. Makanya setiap orang yang mau cerita ke yang lain itu yang diceritakan apa? Yang bukan kebutuhan. Mau tak ning cerita lagi.
Tujuan DR adalah untuk menghilangkan lapar. Mung jenis cukup, jenis makanan, mereka tak perlu cerita lagi. Karena sementing Allah lah beri tak hajat. CDR ben rasa nyaman mereka beni terikat ben apa yang dimakan. Ya, korjila ki berfungsi. Ya, nyaman mereka tidak terikat dengan apa yang dimakan. Yang penting lidah masih berfungsi. Mereka seterakhir mereka orang mereka ngomong ki odi tak apa-apa bisu yang tak bisa ngocak kupek beda tanang tandi beda soko beda orang odi tandi sila karena mereka seterakhir mereka karena ini sudah mau main rasa ini mau ada urusan rasa tak bisa mong tandi langit-langit atas ki ibadah nggak punya langit-langit atas ki ibadah karena itu bukan yang merasakan itu cila lidah itu adalah panca indera untuk perasa mereka paling sedih mong ki odi loh kalau masih hidup pasti itu dan dari atas sampai bawah manusia itu yang dikasih lidah itu cuma bisa ngerasakan empat saya melarat sesoki pagun empat pada Allah atil mung terus atil Allah lah mung atil Allah ya korban jumlah tak ada karena Allah membagi gak sama supaya satu sama lain saling membutuhkan kan pola orang nekuk tunya banyak kalau banyak ku abang soki tak parlo ke orang melarat parlo ke orang melarat itu di mereng soki tak parlo ke orang melarat cuman sayang ada yang melarat terus soki ya akhirnya amul jaki yang soki ada yang melarat ada yang soki terus melarat soalnya bodoh yang soki terus melarat sebenarnya yang melarat terus soki ya sehingga seakan-akan yang soki beli atas padahal sebenarnya kalau mau diakui pada dua nih kebi Allah pada parlo ada yang melarat yang soki pujar itu ada yang soki yang melarat pujar duanya harus ada ini imbang ini kalau nggak imbang kisru di ini kak dua-duanya ini sama-sama dibutuhkan ini ya mari teratur beri pemerintahnya mana umaro mari padang oding jolol pas teh ulama maka empat nih kata ulama abalimpak boleh dunia nih bakal tegak mengbedempak situng belang hujar ulama umaro agniya fukoro siapapun yang nggak mau ke yang nomor 4 pakun itu sampai kiamat karena mulai kata ada hujar dunia nih kan aduk kapia tuh ya Allah beli dicek sebenarnya Allah kata Rasulullah lagi kan tak bisa ya Allah mau kapi tuh terima soki kapi hujar dunia pakun beri yang melarat seneng tak seneng terima lagi karena memang Allah gak memberi kaya di sana. Aneh kan? Qiwamud dunya ala arba'ati khisal. Dunia tegak karena 4 faktor. Beda ulamang, beda umaro situr ngatur, beda awniya setakuan dunya, beda si fukoro tandi apa. Mereka termasuk bagian dunia nih kan? Mereka apa elang coba? Gak bisa, hujar. Nah. Sampai gelem ala konapa ala bulan semelarat. Bi Allah terus petunduk ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin ada benitulah berkendaraan toh maha suci Allah yang menundukkan untuk kami ini alhamdulillah saatnya mah orang nelayan nyari cukup padahal di tengah tasik lemalem angin bentar mikir mangkat kowe apa padahal mau rebu kelanyuk mate petunduk bener Allah bagian nyari cukup nih ditundukkan hatinya bisa toro lah kok sahara siap mati itu mengkening angin perahu nih gini nyari cukup pakun make angin bentar ada jalan saya harus menunduk lagi Allah kebe orang mari bisa kakan cukup atau orang nikah ditundukkan subhanalladzi sakhkhara lana hada maha suci Allah yang menundukkan ini tunduk kapi ben Allah yang menundukkan itu nah apa rasa cila dia rasa impak napaan oh niki
Maka si melarat pakun dan diempat nih. Kata akhirnya kau lagi situng bi Allah. Ya, kenapa rasa cila? Cila bisa rasain apa? Keng pola na iri kisah. Bodang ngakan kau ajam terus kau ajam. Padahal pada bayi cila aslina. Jadi harus ngaku keng oleh na iri. Cering di ibading mengakan pentung yang melogi. Ya, orang pangamuk pekelai. Iri hasil aslin kisah. Dan posok pun kuliban sampai bambai matur kisah. Tak tahu man iri nyaman bengakan tebang lapar. Namun iri terobat terodo pada tak ada. Ya. Wong itu bu empat nih kau ujar kon. Mate. Karena yang mate lah bisa kerja apa. Wong tadi tanang ki odi. Apa cara yang sederhana nih ngempak rasanya kok. Ya mau tak manis baik. Dua kah manis baik. Acen ini kebiasaan nih kan. Mau tak acen biasa. Mau tak biasa acen lang hibuja bisa. Tapi setiap rasa itu pasti ada pahitnya, ada manisnya. Acen tak masuk. Acen ini kan mau tambah boleh bujana buru ke baik. Mungkin ki acen berarti keng orang tambah boleh lah baik. Celok jeruk benih celok nih cabang gitu. Si asli baik. Mungkin celok berarti keng orang celok. Coba pak celok boleh lah baik. Sangku mau orang tekuan obeng manis lo. Aku jilan pada baik. Kun adil Allah. Si nomor telop impak, napa? Panas, dia jelek. Empat nih kata mau tak manis baik, ya mau tak panas jelek. Sudah itu aja sudah. Lah babanya mengapa aku nempak nih kelah. Makanya ada nih kebutuhan nih, kamu mungkin karo kebutuhan karo mengenyang, tak nih cerita lagi. Pada kenyang kan, saya bisa cerita lagi, mung tak pada bi orang karena kena larang, karena ngakan dengan larang kan pamer kisah aslinya. Coba akan bicara nih, biasa orang ngopi tenang, kebutuhan nah. Lembaga kalau bisa larang, kayak cak cerita, angkui, neneng bae coba cak cerita, ya ada kelampian, baru seneng mau cerita lagi. Ya, terus tanyakin ke orang, mengkuingan kui kelampin ke terus tanyakin, kamu ya ada saya tanya, itu ente ngarep bisa tanya, melidim aja berempak seneng aja jawab akhirnya, karena larang. Antara baju mahal dengan baju murah gak ada bedanya, pada yang kui. Semoga bayar orang ini kan, mereka mau cek abang mampu gitu nampak. Jadi itu bagian-bagian yang akan melahirkan ketenangan. Orang tenang itu cirinya adalah orang yang diaku sebagai Allah tenang. Biasanya sesare cuman kanat fi talabil ilmi, maka dia terus akan mencari ilmu semedateng rasa tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ben tenang karena tak fakir, tak akan janben setan. Karena setan selalu mengajak kita fakir supaya abe emosian, tersinggungan, sensitifan, ngampulan bisa keluar bak cubang akhirnya ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma rfa' lahum ad-darajat wa kafir karim nuzulahu wa anzilir rahmah wa syafa'ah taj'ala qabrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina yassir lana ya Allah la umuraddin wa dunya wal akhirah matina bisiha wal afiyah sallimna min afati dunya wal akhirah wa yakhtimullahu lana wa lahum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.